Baik, teman-teman. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Berapa banyak dari kalian yang menganggap pengalaman seksual di usia dewasa itu penting bagi pembangunan masyarakat? Mungkin tidak semua setuju. Ya? Tapi coba kita lihat kasus nyata di Jepang. Dalam sebuah studi terbaru dari University of Tokyo, ditemukan bahwa semakin banyak orang dewasa di Jepang, terutama usia 18-30 tahun, belum pernah melakukan hubungan seksual. Kira-kira kenapa? Ya, apakah karena pilihan gaya hidup? Atau ada faktor lain? Nah, menurut data, pada tahun 1992, sekitar 21,7% perempuan di usia tersebut masih perawan. Tapi di tahun 2015, jumlahnya naik menjadi 24,6%. Untuk laki-laki malah lebih tinggi, dari 20% menjadi 25,8%. Ini cukup signifikan. Sekarang, bandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat atau Inggris, di mana hanya 1-5% orang dewasa usia 30-an belum pernah berhubungan seksual. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya, Jepang memang punya kondisi sosial yang berbeda. Salah satu penyebab utama yang ditemukan dalam riset ini adalah faktor ekonomi. Kira-kira bagaimana ya hubungan antara uang dan pengalaman seksual? Ternyata, laki-laki dengan pendapatan rendah jauh lebih besar kemungkinannya untuk tidak pernah punya pengalaman seksual. Jadi, ini bukan cuma soal cinta, tapi juga struktur ekonomi yang memengaruhi relasi antar manusia. Masalah ini semakin rumit karena Jepang juga sedang menghadapi krisis populasi. Teman-teman tahu, lebih dari 20% penduduknya sekarang sudah lansia. Bayi yang lahir tahun 2017 jumlahnya bahkan di bawah 1 juta, terendah sejak 1899. Jadi, kalau makin banyak orang tidak menikah atau tidak punya anak, bisa dibayangkan dampaknya ke tenaga kerja, pensiun, dan layanan kesehatan. Sekarang saya mau ajak kalian lihat sisi lain dari fenomena ini. Munculnya PSK asing, terutama dari Rusia, Tiongkok, dan Korea yang memanfaatkan aplikasi seperti Tinder dan lain untuk menawarkan jasa mereka. Kenapa bisa terjadi? Karena teknologi digital memberikan celah besar, tidak ada transaksi langsung, semua lewat pesan pribadi. Polisi pun kesulitan mendeteksinya. Ada satu contoh, seorang PSK yang mempromosikan dirinya lewat Tinder dengan foto di depan Tokyo Tower, lalu mengatur pertemuan lewat Line. Tarifnya sekitar 40.000 yen untuk 50 menit. Dan ini dianggap harga pasar untuk wanita dari Eropa Timur yang beroperasi di daerah Roppongi. Sekarang saya tanya ke kalian, apakah ini sekadar masalah moral atau ada yang lebih besar? Betul, ini juga soal keamanan, kejahatan terorganisir, dan keterlibatan kelompok seperti Yakuza yang menggunakan teknologi untuk memperluas jaringan mereka. Yakuza, organisasi kriminal terstruktur di Jepang, secara historis memang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti perjudian, pemerasan, perdagangan manusia, dan prostitusi. Namun, seiring berkembangnya teknologi, mereka juga ikut beradaptasi. Dalam konteks prostitusi digital dan PSK asing di Jepang, Yakuza memainkan peran yang semakin halus tapi tetap kuat. Mereka tidak selalu terlibat langsung sebagai mucikari, tapi berperan di balik layar, seperti mengatur jaringan operasional. Mereka sering mengatur alur masuk PSK asing melalui visa turis atau kerja sementara, lalu mengarahkan mereka ke lokasi-lokasi strategis seperti Roppongi atau Shinjuku. Kadang disamarkan lewat kerjaan, hostess, atau pijat refleksi. Penyediaan tempat dan perlindungan. Yakuza menyediakan penginapan jangka pendek, apartemen sewaan, atau hotel kecil sebagai base operasional para PSK, dan sebagai imbalannya mereka memungut bayaran atau perlindungan. Pemanfaatan teknologi dan aplikasi. Mereka tidak lagi mengandalkan tempat hiburan malam semata, tapi juga menggunakan aplikasi modern seperti Tinder dan lain untuk mencari klien. Karena lebih sulit dilacak polisi dan transaksi bisa berlangsung cepat dan privat. Pencucian uang dan pendanaan organisasi. Uang hasil prostitusi, terutama dari PSK asing yang tarifnya mahal, digunakan untuk mendanai aktivitas lain, seperti perjudian ilegal, senjata, bahkan ekspansi bisnis gelap lain. Ini jadi sumber dana besar yang tidak bisa diremehkan. Eksploitasi dan pemerasan. Dalam kasus ekstrim, PSK yang tidak patuh bisa diperas, diancam, atau bahkan diperdagangkan ke daerah lain.
Ini menempatkan mereka dalam posisi sangat rentan. Jadi, walaupun prostitusi secara teknis ilegal di Jepang, praktiknya tak berlangsung karena struktur sosial yang rumit dan kehadiran pihak-pihak seperti Yakuza yang memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk menghindari deteksi. Bahkan mantan detektif seperti Itsuo Tobimatsu pun menyebut perlunya divisi khusus siber karena semakin sulit melacak aktivitas ini secara konvensional. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini tentang fenomena menarik di Jepang. Jadi, solusi yang dibutuhkan bukan hanya soal kampanye sosial atau edukasi, tapi juga penguatan sistem hukum, kontrol digital, bahkan mungkin peningkatan lintas bidang, ekonomi, teknologi, dan budaya. Gimana? Cukup kompleks, ya? Tapi justru karena itu, topik ini penting untuk kita bahas secara kritis. Karena apa yang terjadi di Jepang bisa jadi gambaran untuk banyak negara lain yang mengalami tantangan serupa. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Ya, apakah ini hanya masalah sosial atau ada faktor lain yang perlu kita bahas lebih dalam? Jangan lupa like kalau kalian suka, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.